Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa lagi perasaan kita Idul Fitri belum lama berlalu. Sekarang kita sudah memasuki kembali bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Bulan di mana sebuah amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama generasi emas, yaitu para salafus soleh, mendambakan dan menunggu datangnya bulan suci Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Mereka senantiasa berdoa, Allahumma balighna Ramadana. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ibnu Rajab menyatakan bahwa Syahrul Ramadana, bulan Ramadan itu adalah bulannya panen. Bulan waktu memanen yang saya maksud. Memanen apa? Memanen pahala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Bulan yang penuh dengan berkah. Ada yang mengatakan berkah itu adalah syai'un qalil fihi khairun katsir. Syai'un qalil, sesuatu yang sedikit, fihi khairun katsir, akan tetapi di dalamnya memiliki banyak kebaikan. Kalau amalan-amalan lain oleh Allah dibalas dengan 10 kebaikan, dibalas seperti sholat berjamaah dengan 27 kali derajat kebaikan. Kemudian berinfak 1 biji menjadi 100 biji dalam teori sumbulah. Tapi pada bulan Ramadan ini setiap amal dalam sebuah hadis qudsi yang sahih dijelaskan bahwa setiap amal itu akan dilipat gandakan yang tak terhingga. Dan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita persiapkan di bulan suci Ramadan ini, yang pertama, mari kita sambut dengan sukacita. Sambut dengan gembira. Mengapa? Rasulullah telah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, yubashiru ashabahu, seraya beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Qad ja'akum syahrul ramadana syahrun mubarakun. Qad ja'akum syahrul ramadana, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu persiapkanlah iman kita. Mengapa pertama harus iman yang harus kita persiapkan? Karena ibadah saum ini tidak Allah wajibkan kepada seluruh manusia. Tetapi Allah mewajibkan ibadah saum ini kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman.
Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu sekalian melaksanakan asyam, melaksanakan ibadah saum. Hadirin ikhwatu iman, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini, bahwa ibadah itu harus dengan ilmu. Jadi yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Mengapa ilmu? Sebab setiap amal itu harus dilakukan berdasarkan ilmu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa sebuah amalan ibadah akan menjadi amal soleh apabila satu, dilakukan dengan ikhlas. Yang pertama dengan iman, yang kedua adalah dengan ilmu, dan yang ketiga dengan ikhlas. Sedangkan yang ketiga, kita harus tetapkan target. Target apa? Targetkan bahwa ibadah saum kali ini harus lebih baik daripada ibadah saum yang lalu. Ibadah Ramadan kali ini harus lebih baik daripada ibadah Ramadan tahun yang lalu. Saum kalau tahun yang lalu kita baru bisa menahan dari makan, menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk perkara-perkara yang membatalkan puasa, sudah kita tahan semua. Tapi sekarang selain itu yang dapat kita lakukan, itu kita lakukan karena Allah, dan juga kita harus berpuasa apa? Mulut kita tidak berkata rofas, tidak menimbulkan maksiat. Mata kita, telinga kita, sikap kita, dan juga perbuatan kita harus jaga agar puasa kita lebih berkualitas. Jangan sampai jatuh kepada satu pernyataan Rasulullah, banyak orang yang melaksanakan ibadah saum, tapi yang didapat hanyalah haus dan lapar. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita targetkan juga bahwa di Ramadan kali ini kita hendaknya targetkan. Kalau Ramadan yang lalu 20 juz tidak tamat satu Al-Quran, sekarang harus tamat 30 juz. Caranya mudah. Al-Quran itu 30 juz. Satu juz dalam Quran standar itu 10 lembar atau 20 halaman. 20 halaman dibagi 5, artinya 5 kali sholat wajib. Hasilnya adalah 4 halaman. Artinya 1 kali melaksanakan kegiatan ibadah sholat wajib, misalnya sholat zuhur, maka kita setelah itu tadarus Al-Quran dengan 4 halaman saja. Setelah asar 4 halaman. Setelah maghrib 4 halaman. Setelah isya, setelah taraweh 4 halaman. Kemudian menjelang sholat subuh setelah kita sahur 4 halaman. Sudah cukup, itu adalah 1 juz. Yaitu dengan target ODOJ. ODOJ adalah one day, 1 juz. 1 hari 1 juz. Yaitu dengan 20 halaman dibagi tadi 5 kali kita melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Dan insya Allah apabila kita siapkan dengan iman kita lakukan berdasarkan ilmu kita, dan juga kita targetkan yaitu tilawah Al-Quran, sehingga menjadikan Al-Quran adalah sahabat kita di bulan Ramadan. Dan juga
kita semakin dermawan sebagaimana Rasulullah semakin dermawan, lebih dermawan di bulan Ramadan. Maka dari itu kita pun harus menjadi orang yang dermawan. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.